Technical View, Ponseling 10 Agustus 2020 per jam 11 lewat 40 menit waktu Indonesia bagian Barat. High 1.3075, low 1.3041, running price 1.3073. Oke, tergelincir seperti apa yang sempat kita perkirakan, candlesticknya akan berbentuk hitam, tapi lagi-lagi areal abu-abu di sini menjadi area support yang relatif kuat karena kemarin penurunan relatif tertahan di area 1.3007. Ya, lagi-lagi di area psikologis kita yang sempat beberapa kali menjadi area resisten. Tentunya tidak akan mudah kembali untuk berada di bawah 1.300, tapi juga masih relatif cukup berat untuk menembus di atas 1.3200. Tapi kita lihat potensi pergerakannya saya rasa wajar ya. Swing high, correction, swing high, correction, maka nantinya akan terjadi swing high kembali. Jadi itu yang akan sangat saya nantikan. Pertama, pekan ini saya rasa dengan outlook GDP yang akan dirilis dari Kamis itu akan memberatkan potensi ponseling selanjutnya. Jadi market discount saya rasa sangat wajar. 2 atau 3 hari sebelum berarti dia akan mengalami tekanan. Kalau itu terjadi berarti nanti efeknya adalah saat rilis data justru vice versa naik, dan atau sebaliknya kalau ternyata dia justru kita melihat 2 hari ke depan ini kita lihat kenaikan terus, berarti otomatis di hari Kamis akan terjadi penurunan yang sangat dalam kalau dengan rilis data GDP yang sangat buruk. Tentunya dihadapkan dengan potensial let's say kita sebut dengan resesi yang sudah diumumkan dari beberapa negara. So, di grafik 4, kalau Anda lihat di sini potensinya saya warnai biru, ini adalah rectangle. Lalu kemudian Anda cermati ya, pergerakan swing high, kemudian correction, swing high setengah, correction, dan ini sempat kita curigai sebagai double bottom, berhasil naik. Lalu kemudian tertahan kembali di 1.3168 ataupun 1.3180, kemudian turun. Ya, dan penurunan ini ternyata masih tertahan di area 23.6% Fibonacci retracement di grafik 4, yaitu 1.3015. So tail tidak saya perhitungkan, tapi kalau misalkan melihat ini, saya bisa saja menganulir seperti ini. Ini adalah swing low-nya, ya. Ini wave pertama swing low, wave kedua swing low, swing high, dan wave ketiga swing low-nya. Dan kali ini berarti dia akan berada di koridor wave keempat untuk swing high. Artinya meskipun sinyalemen bearish engulfing yang bisa terjadi di grafik daily chart, tapi saya rasa support efektif di area abu-abu ini akan berpotensi menahan laju penurunan kali ini. Dan di grafik 4-nya sangat meyakinkan bahwa ini akan mengalami kenaikan. Jadi buy on dip kisaran 1.3035 ataupun 1.3048 saya rasa cukup layak dengan target pertama 1.3100 dan target kedua adalah 1.3155. Stop loss silakan gunakan di area 1.2972. Selalu gunakan stop loss dan risk management sesuai dengan equity dan strategi trading Anda. Irfan untuk Akrodana. Technical View, Euro USD 10 Agustus 2020 per jam 11 lewat 43 menit waktu Indonesia bagian Barat. High 1.1798, low 1.1774, dan running price 1.1793. Baru saja terjadi break high dan hampir mirip dengan keadaan yang terjadi di ponseling, ya, bearish engulfing. So, area penurunan juga relatif tertahan di area 23.6% Fibonacci retracement di daily chart, ya. Dan nantinya kita hari ini sebetulnya ada 3, ya, di mana gold berada hadapan dengan bearish engulfing, tapi sayangnya real bodinya relatif pendek. Kemudian pound sterling bearish engulfing, tapi juga berhadapan dengan support kuat. Lalu kemudian sekarang adalah Euro USD yang juga mengalami bearish engulfing. Tapi saya rasa masih cukup wajar kalau misalkan dia swing low, saya rasa paling maksimal di 1.1640 ataupun 1.1660. Nah, ini yang saya maksud dengan idealnya. Bearish engulfing idealnya bodinya kurang lebih dia akan relatif lebih panjang, tapi sayangnya ini tidak juga terlampau ideal karena area bullish candlenya seperti demikian. Harusnya mirip dengan apa yang terjadi di pound sterling, ya. Kurang lebih ini gambarannya sebagai bearish engulfing yang ideal. Kalau ini yang terjadi, harusnya ini terjadi penurunan. Tapi sayangnya untuk pound sterling sendiri akan relatif tertahan di area support kuat di area abu-abu tersebut. Nah, kembali di euro sendiri, jadi kemungkinan potensi penurunan akan ada, tapi 1.1750 kemungkinan menjadi area support kita. Lalu kemudian potensi dari cup and handle, saya rasa kita bisa asumsikan ini sudah selesai ya sebetulnya, karena ini tinggal sepertiga lagi targetnya 1.200. Lalu kemudian nantinya terfokus dengan area sideway di sini sampai nantinya menentu ya mungkin relatif kepada outlook dari berita lokal ataupun zona. Dan juga termasuk salah satunya adalah potensi dari dolar sendiri. Dolar sedang mengalami penguatan, tapi kita akan lihat potensi ke depan akan seperti apa. Nah, di grafik 4 sendiri, ini lagi-lagi berlawanan antara daily dengan areal grafik 4. Jadi
Kemarin kita sempat lihat ya, potensi penurunan akan relatif tertahan di area ini. Ini adalah 1.1772. Tapi untuk hari ini saya rasa ini masih menjadi area support yang cukup tangguh, karena Anda bisa lihat di sini area trendline merah saya tarik yang juga ternyata hampir berdekatan dengan area Fibonacci Fan yang kita miliki. Jadi ini akan menjadi area support kuat kita 1.1768. Silakan lakukan buy on dip kurang lebih 1.1766 ataupun 1.1774 dengan target pertama adalah 1.1825 dan target kedua adalah 1.1860. Stop loss kurang lebih di 1.1715 in case ternyata dia berhasil menembus sebagai area double top. Nah, skenario sebetulnya pergerakannya dia swing high sampai kurang lebih di area Fibonacci Fan 38.2%. Ini berada di kisaran 1.1860. Lalu kemudian nantinya dia akan kembali retest di area garis merah tersebut. Jadi itu yang harus Anda waspadai. Selalu gunakan stop loss dan risk management sesuai dengan equity dan strategi trading Anda. Irfan untuk Agroda.